Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Lutfi Davira Pratama, NRP 0135 dari kelas Sistem Enterprise D. Jadi pada vlog ketiga ini kita akan disuruh membuat PT hayalan kita masing-masing. Kebetulan di sini pada vlog ketiga PP ini kita membuat PT Harhat. Apa itu Harhat? Nah, kita akan jelaskan dulu PT Harhat itu apa. Jadi PT Harhat ini bergerak dalam bidang alas kaki, di mana PT ini membuat yang kita tahu alas kaki itu sepatu. Ya maksudnya kita lebih fokus ke sepatu. Nah, di sini jenis sepatunya itu ada banyak ya. Ada sneakers, ada boots, dan running shoes. Yang kedua, PT Harhat ini sendiri pembuatannya hampir semuanya menggunakan handmade. Nah, yang ketiga, PT Harhat ini merupakan perusahaan berbasis make to order, karena perusahaan hanya akan melaksanakan proses produksi apabila menerima konfirmasi pesanan dari konsumen atau pelanggan untuk produk tertentu. Jadi ada skenario yang diberikan oleh asisten praktikum. PT sebelah memesan sepatu boots sebanyak 500 unit yang harus dipenuhi di bulan Agustus 2020. Perusahaan saya memutuskan untuk melakukan produksi pada bulan Juni dan Juli untuk memenuhi pesanan dari PT sebelah. Karena itu, perusahaan saya memutuskan untuk membeli material untuk membuat sepatu pada PT di situ. Jadi, PT sebelah ini adalah pembelinya dan PT di situ adalah vendor untuk membeli material. Jadi ada bills of material produk sepatu boots. Jadi ini gambaran BOM-nya. Jadi karena kita ngambil produk grupnya yang di sini kita jual itu untuk topik kali ini adalah sepatu boots, jadi kita membuat BOM-nya untuk sepatu boots. Kita tahu itu sepatu boots biasanya dibuat dari kulit, jadi kita pertamanya ada kulit sepatu. Yang kedua ada sol sepatu. Yang ketiga ada lem sepatu dan ada tali sepatu. Seperti sepatu-sepatu pada kebanyakannya kayak gini. Selanjutnya ada masa data dari PT Harhat. Yang pertama ada material. Nah, materialnya itu adalah sepatu boots-nya yang kita jual. BOM yang sudah kita tampilkan tadi. Routingnya ini karena ini belum kelihatan terjadi manufakturnya, jadi masih bingung gambarinnya gimana. Work center-nya di Jakarta. Produk grupnya tadi ada banyak ya, ada 3 itu banyak ya. Jadi ada sneakers, ada running shoes, dan boots. Tapi untuk kali ini produk grupnya yang kita jual, si PT sebelah ingin belinya boots. Jadi ada pertanyaan pertama. Jelaskan secara detail bagaimana perusahaan Anda menggunakan modul SAPPP. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana PT Harhat menggunakan modul SAPPP. Yang pertama, melakukan forecasting pada produk yang ingin dijual pada bulan Agustus. Yang kedua, melakukan sales and operation plan SOP. Dalam melakukan forecasting ini, kita akan memilih rentan waktu 12 bulan karena merujuk ke histori dari tahun lalu sampai tahun kini, seperti yang sudah kita praktikkan pada praktik sebelumnya itu di modul PP, sama seperti ini. Yang ketiga, membuat demand management. Yang keempat, melakukan MRP dengan melihat stok yang ada di warehouse. Di sini kita akan melakukan proses procurement menggunakan modul MM karena PT kekurangan material untuk memproduksi. Nah, di sini seperti yang kita lihat tadi di soalnya, PT sebelah memesan 500 sepatu boots ke PT kita dan PT kita kekurangan ceritanya. Nah, yang keenam, setelah itu akan mendapatkan plan order untuk memproduksi material yang akan dibeli oleh PT sebelah. Yang ketujuh, setelah itu kita akan merubah plan order menjadi production order. Yang ke-8, menentukan work center dan scheduling. Yang ke-9, melakukan availability, cek material bahan untuk pembuatan produk. Di sini
tahap ini inventory sudah menerima material yang di order, maka selanjutnya barang dipindah ke bagian produksi untuk memulai proses pembuatan. Selanjutnya, setelah memulai proses maka mengecek status produksi setelah melakukan rilis. Yang ke-11, lalu jika proses pembuatan sepatu sudah selesai, maka akan membuat notifikasi. Seperti yang kita tahu, jika sudah membuat produk atau produk sudah jadi, biasanya dari pihak inventory akan menotifikasi ke kita, ke manufaktur kalau barangnya sudah jadi. Nah, yang ke-12, jika produknya sudah jadi, akan dipindahkan ke warehouse. Yang ke-13, membuat order settlement dan memasukkan biaya operasional dan dimasukkan ke total biaya. Supaya data biaya yang dikeluarkan menjadi balance dengan biaya yang sebenarnya dikeluarkan. Nah, jadi untuk pertanyaan 1 gitu aja. Sekarang lanjut ke pertanyaan 2. Bagaimana runtunan dari awal hingga produk sampai ke customer PT sebelah? Yang pertama, di sini perusahaan menerima order dari PT sebelah. Yang kedua, perusahaan mengecek stok sepatu. Yang ketiga, melakukan pick and pack pada barang yang akan dikirim. Jadi, sebagai manufaktur yang baik, jadi kalau udah ada yang pesan, jadi kita juga harus ngecek ke kerusakan atau apa, takutnya ada yang rusak kan sebelum dikirim, jadi kita ngecek kualitas dulu. Kalau udah dicek, pasti kita ngirim barangnya ke PT sebelah. Jika udah dikirim, pasti barangnya nyampe. Insya Allah barangnya nyampe ke PT sebelah. Nah, setelah itu perusahaan posting good issues. Nah, selanjutnya ini sebenarnya ada 2 lingkaran, tapi yang kita lihat di sini lingkarannya sudah sangat gede-gede semua, jadi kita jadi satu. Jadi yang pertama itu si PT sebelah mengirim invoice ke PT Harhat dan PT Harhat akan menerima pembayaran dari PT sebelah. Nah, selanjutnya modul apa saja yang dipakai dalam pengerjaan vlog 3 ini. Jadi kita menggunakan 5 modul. Yang pertama ada modul SD, ada modul MM, ada modul PP, modul FI, dan modul control. Nah, jadi segitu aja vlog ketiga dari saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.